Halo, halo, tes, tes. Nah, Udah kedengeran? alhamdulillah. Udah kedengaran. Udah. Oke, Dok, tadi udah sempat ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang udah join. Gimana kalau kita langsung ke pertanyaan pertamanya aja, Dok? Boleh. Boleh ya? Oke, di pertanyaan pertama coba kita cek dulu. Oh, nih ada pertanyaan pertama dari Kahani Faulia. Cara menghindari virus corona di Turki itu sendiri gimana, Dok? Kalau cara menghindari virus corona mungkin ya, dimanapun. Silakan Cara dokter menghindari dijawab. cara menghindari virus corona itu salah ya ada beberapa caranya sih Oke. untuk pemerintah Turki sendiri sudah melakukan beberapa himbauan. Ada 14 himbauan yang dilakukan oleh pemerintah di Turki di sini. Bisa saya bisa saya bacakan sebentar ya. Oke, silakan. Masih Pak, bantuin ini dong, Jason. Hilang ya? Oke. Sebentar, sebentar. Ah, ini ada 14. Oh, ada 14 Pertama, ya, Dok. iya ada 14. Pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan dicuci Ya. dengan baik, sampai ke sela-sela dan punggung tangan. Kedua, ketika memiliki gejala-gejala seperti flu, Mhm. ketika ketika bertemu dengan orang yang memiliki gejala-gejala flu, jadi usahakan jangan terlalu dekat dengan dia. Jadi Hmm. usahakan minimal berjarak 1 meter. Oke. Ketiga, selalu dengan nggak selalu sering membuka jendela untuk pertukaran udara di rumah. Keempat, selalu mencuci pakaian dengan 60 sampai 90 derajat dengan deterjen. 60 sampai 90 derajat mencuci pakaian. Mhm. Ketika memiliki gejala-gejala seperti panas, batuk, sesak nafas, langsung pergi ke rumah sakit terdekat atau ke pusat kesehatan terdekat. Ketika kita batuk atau bersin, usahakan menutup mulut atau menutupnya dengan tisu atau sapu tangan yang dipakai hanya sekali pakai. Hmm. Terus yang keenam, perjalanan ke luar negeri sebaiknya ditunda atau dibatalkan. Oh, iya ya. Iya. Nah, terus yang ketujuh, kapokular. Gagang 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 pintu lawa bolar musuk apa ya bahasa Indonesianya? Gagang gagang musuk bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak keran keran Keren. gagang pintu, keran, gagang pintu dan keran sering-sering kita cuci. Oh, siap. Oke, Dok, selanjutnya. Iya. Selanjutnya jangan jangan saling bersalaman dulu dengan orang-orang. Jadi Oh, jaga iya. jarak dengan orang-orang. Dan ketika kita memiliki gejala-gejala seperti flu, jangan sekali-kali mendekati orang-orang tua atau orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit kronis. Karena bisa dengan mudah kita tularkan ke orang tersebut. Selanjutnya, jangan jangan sekali-kali mengusapkan tangan ke mata atau ke muka karena bisa jadi tangan kita terinfeksi dan gampang virus masuk ke dalam tubuh. Dan ketika kembali dari luar negeri, sebaiknya kita mengkarantinakan diri selama 14 hari di dalam rumah. Yang ke-13,
jangan sekali-kali memakai barang pribadi orang lain. Jadi kita hanya memakai barang-barang pribadi kita sendiri seperti handuk, sikat gigi dan lain-lain, itu jangan sekali-kali dipakai oleh orang lain. Jadi kita hanya memakai punya kita sendiri. Terus yang terakhir, banyak-banyak mengkonsumsi air, makanan-makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan waktu-waktu tidur harus dijaga dengan baik. Ya, itu adalah 14 cara agar kita dapat meminimalisir terjangkitnya virus corona terhadap diri kita. Oke, terima kasih dokter untuk jawaban di pertanyaan pertama. Jadi ada 14 yang tadi udah dokter paparkan juga. Selanjutnya, ada yang bertanya juga nih dok, kalau counter pemerintahan seperti... Karena yang ditutup itu hanya tempat-tempat yang memungkinkan orang-orang berkumpul, maksudnya orang-orang masif berkumpul di tempat itu. Nah. Seperti teater, bioskop, tempat pertunjukan, tempat konser, restoran, kafe, internet kafe, tempat-tempat bermain, Luna Park, kolam renang, hamam, sauna, spa, sport center, dan lain-lain. Itu untuk sementara dihentikan. Tapi untuk gedung-gedung pemerintahan seperti Goci Daresi, setahu saya itu nggak ditutup, masih belum ditutup sampai sekarang. Kalau dokter sendiri kan berarti masih menangani kasus, ikut membantu kasus corona juga ya dok? Iya, saya ikut membantu kasus corona. Oh iya. Oke. Jadi saya memfollow up pasien saya yang datang dari luar negeri. Saya kontrol untuk supaya mereka mengkarantinakan diri mereka sendiri. Berarti untuk counter pemerintahan tetap buka ya dok? Iya, tetap buka. Untuk sekarang tetap buka. Dokter sendiri tahu nggak sistem untuk masuk ke sananya? Apa ada pembatasan atau mungkin ada pemeriksaan dulu sebelum masuk? Karena di beberapa negara yang saya tahu, untuk kantor pemerintahan juga dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum masuk gitu. Ada pembatasan dan segala macam. Gimana untuk Turki sendiri, dok? Ya tentu ada pengecekan terlebih dahulu. Seperti kalau misalkan telah dilihat ada gejala-gejala yang mencurigakan, ya mungkin bisa saja dilarang. Tapi kalau tidak ada sama sekali, mungkin misalkan tadi saya pergi ke PTT, itu tidak ada semacam pencegahan yang sangat ketat ya, cuma antrinya dari luar, jadi satu persatu masuk ke dalam, jadi untuk mencegah tertularnya semakin sedikit, jadi satu persatu dipersilakan masuk. Baik. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Tenggorokan gatal dan batuk kering, apakah fix itu gejala corona atau tidak? Jadi tenggorokan gatal atau kering itu belum tentu gejala corona, karena ada beberapa penyakit yang gejalanya itu punya sakit tenggorokan, seperti diantaranya radang tenggorokan karena infeksi bakteri atau virus-virus lain selain virus corona. Bisa saja juga karena reaksi alergi terhadap lingkungan sekitar, misalkan polusi terhadap asap rokok, debu, serbuk sari, tanaman, dan lain-lain. Itu bisa saja menyebabkan sakit tenggorokan. Atau bisa juga karena penyakit asam lambung. Asam lambung yang di dalam lambung itu naik ke atas, itu bisa menyebabkan esofagus teriritasi dan menyebabkan tenggorokan sakit juga. Jadi tidak harus tenggorokan sakit itu tidak harus penyakit corona, enggak. Ada banyak penyakit yang gejalanya juga memiliki sakit tenggorokan. Tapi untuk di masa-masa kayak gini harus jaga kesehatan banget ya dok. Maksudnya udah harus warning terhadap diri sendiri. Kalau misalkan udah merasa tidak sehat harus segera diobati gitu. Jangan disepelekan. Iya ya benar seperti itu. Kalau misalkan punya
punya gejala-gejala sakit sedikit pun sebaiknya harus Mhm. segera istirahat dan minum obat yang pas untuk penyakitnya. Dan makanannya dijaga, jadwal tidurnya juga dijaga, banyak minum-minum air putih supaya kondisi tubuh tetap fit. Oke. Eh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Obat corona belum ditemukan. Jadi, apa faktor yang membuat banyak pasien dan corona saat ini bisa sembuh? Faktor-faktor corona, virus corona yang masuk ke dalam tubuh Mhm. itu sebenarnya akan dilawan oleh imun sistem tubuh kita sendiri. Jadi Mhm. jika ada sesuatu yang masuk, misalkan seperti virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, itu imun sistem tubuh kita akan bekerja, akan melakukan perlawanan terhadap virus atau bakteri tersebut. Misalkan Mhm. misalkan dengan adanya demam atau batuk, itu sebenarnya imun sistem tubuh kita bekerja untuk melawan virus atau bakteri itu agar mereka mati. Jadi kalau eh, kalau misalkan kita sakit, demam, batuk atau dan lain-lain, sebaiknya istirahat dengan cukup, minum obat-obat yang pas dengan gejala-gejala yang ada, makan makanan yang bergizi, dan ya seperti yang saya bilang tadi, minum air secukupnya dan tidur tidurnya dijaga agar kondisi tetap fit. Dengan tubuh tetap fit tersebut, imun imun tubuh itu akan bekerja dengan maksimal, sehingga dengan Eh, sendirinya virus corona tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. baik. Oke, kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Dok, kira-kira ada kemungkinan diperpanjang liburan kah melihat dari hari ke hari kasus corona ini selalu bertambah, khususnya di Turki? Sebenarnya tentang hal ini belum ada Mhm. kepastian sih, karena ya kita nggak tahu perkembangan perkembangan kedepannya seperti gimana ya. Kalau misalkan virus corona ini segera ditangani, bisa cepat ditemukan vaksin dan obatnya, ya bisa saja cepat, maksudnya nggak ada perpanjangan libur dan lain-lain. Tapi kalau misalkan eh, penyebaran virus semakin cepat, terjadi banyak korban berjatuhan, atau Mhm. vaksin dan obat-obatnya masih belum ditemukan, ya masih memungkinkan untuk libur diperpanjang. Ah, Karena ya, boleh diteruskan, Dok, tadi kenapa? enggak, udah selesai. Oh, udah. Oke. Karena Hmm. kan kalau di Turki sendiri kita kan baru libur 3 minggu ya. Sedangkan di Indonesia ada beberapa universitas yang meliburkan sampai 1 semester gitu. Di sini. eh Terus, oke, ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ada pertanyaan nih, corona itu termasuk endemi atau pandemi, Dok? Kalau nggak salah tanggal 12 Maret kemarin sudah diumumkan oleh WHO bahwa Oh virus iya. corona ini Aha. adalah pandemi. Udah diumumkan oleh WHO kalau virus Iya, corona ini ada pandemi. iya, Pandemi. pandemi berarti ya. Oke, berarti Iya, sudah pandemi. terjawab. Iya. Nah, Ada kalau pertambahan kalau lagi? kalau kalau artinya endemik itu adalah Mhm. suatu penyakit tertentu yang Mhm. biasanya ada di dalam suatu wilayah tertentu di suatu negara. Misalkan Hmm. endemi malaria itu ada di Mhm. wilayah Papua, Papua Barat, dan NTT dan lain-lain. Tapi kalau misalkan pandemi adalah penyebaran penyakit di seluruh Mhm. dunia yang mempengaruhi Ah, banyak ya. orang. Ya, contohnya ya seperti virus influenza yang sudah tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Itu dulu pernah Ya. menjadi pandemi, atau virus HIV itu sudah tersebar di seluruh dunia. Itu dulu pernah menjadi pandemi. Dan sekarang virus corona yang sudah menyebar ke seluruh dunia itu sudah diumumkan kemarin oleh WHO Mhm. Iya. adalah virus sudah menjadi pandemi. Oke, Mungkin berarti mungkin
Jadi perbedaan antar endemi dan pandemi adalah seperti itu. Oke. Satu, Eh, ya. udah jelas ya, berarti di pertanyaan itu jawabannya sudah terjawab. Selanjutnya, apakah penanganan coronavirus oleh Turki masih bisa disempurnakan lagi, disempurnakan lebih baik lagi? Gimana dok tanggapannya? Ya, sebenarnya ya bisa. Jadi kita sebagai jadi kita sebagai apa ya, personel personel kesehatan, dokter, suster dan lain-lain, dan pihak Kementerian Kesehatan Turki itu bekerja secara maksimal untuk Mhm. mencegah penyebaran virus corona ini. Misalkan untuk pengkarantinaan, untuk melockdown berbagai macam fasilitas yang bisa berkumpulnya orang banyak itu ditutup, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada teater, Iya, bioskop, tempat pertunjukan, konser dan lain-lain, itu semuanya ditutup untuk mencegah iya. penyebaran Adanya virus corona penularan ya. semakin, ya, penularan. Mhm. Dan pihak Turki juga eh, berusaha untuk ya, menciptakan obat atau vaksin dari corona itu sendiri. Jadi ya, Oh, iya ya. masih bisa, insya Allah Masih masih bisa bisa disempurnakan lebih ya. baik. Ya, masih bisa Iya. disempurnakan kalau misalkan kita bisa menemukan. Tapi kalau, ya, semoga bisa sih, semoga bisa Amin, disempurnakan amin, lebih amin. baik. Semoga ya. Tapi kita Oke, sudah berarti. berusaha semaksimal mungkin yang Aha. sebisa kita. Oke. Berarti pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Selanjutnya, ada lockdown atau tidak di Turki? Apa ini jika ada, apakah berpengaruh terhadap orang Indonesia yang akan berkunjung atau mungkin turis lain yang akan berkunjung ke dalam Turki itu? Gimana dok? Jawabannya? Silakan dijawab. Kalau kalau lockdown, saya sudah jawab ya, ada, tapi di beberapa tempat tertentu, nggak semuanya. Cuman Mhm. tempat-tempat yang bisa eh, menyebabkan orang-orang berkumpul di sana aja, supaya penyebaran virus nggak menyebar. Dan kalau orang-orang Indonesia datang ke Turki, saya kira nggak apa-apa sih, tapi berhati-hati aja, karena bakal disuruh sama pemerintah Turki mengkarantinakan diri sendiri selama 14 hari di rumah kalau datang ke sini. Dan Ya. dan nggak bisa kemana-mana juga. Tapi kalau datang ke Turki, ya, kalau dari Indonesia masih belum ada pelarangan untuk warga Indonesia datang ke Hmm. Turki, masih bisa. Tapi sebaiknya jangan 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 datang dulu sih. Kalau misalkan ada yang mau datang dari Indonesia, sebaiknya jangan datang dulu, karena kalian nggak akan terbatas pergerakannya sini, nggak bisa kemana-mana dan lain-lain, karena disuruh mengkarantinakan diri sendiri. Ada beberapa tempat yang di lockdown dan lain-lain, mungkin seperti itu. Oke, kalau untuk tempat karantinanya sendiri berpusat di mana aja dok? Kalau misalkan untuk turis yang masuk ke dalam Turki di waktu-waktu ini? Kalau pusat karantinanya di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Oh, Dan oke. ya, dan Mhm. di ada semacam kuesioner yang harus ditandatangani oleh orang yang datang Mhm. ke dari luar Turki, kalau mau Hmm. mengharuskan diri mengkarantina. Kalau enggak, bisa bisa saja dilakukan jeza, kalau nggak salah. Ah, Kalau Iya, oke. kalau nggak salah, hukumannya itu kalau melanggar karantina itu antara 2 bulan sampai 1 tahun penjara. Wah, itu untuk yang tidak mau dikarantina ya dok? Berarti udah dapat hukuman. Iya, tapi Hmm. sebaiknya nggak, ya, menurut Hah? menurut siapa ya? Sebentar ya. Ya silakan dok.
menurut Profesor Dr. Adam Sozuer itu sebaiknya melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa membuat orang tersebut ingin mengkarantinakan, bukan dengan melalui penghukuman. Maksudnya penghukuman itu adalah jalan terakhir. Iya. Iya. Oke. Ada lagi deh yang ingin ditambahkan di pertanyaan ini? Sudah? Sudah, itu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem isolasi pasien di Turki, Dok? Sistem isolasi pasien di Turki, jadi pasien ditempatkan di suatu ruangan, dan tidak boleh orang masuk tanpa menggunakan gözlük, eldiven, onluk. Itu bahasa Indonesianya, gözlük itu kacamata. Iya. Onluk itu kayak apa ya? Kayak baju mantel. Pengaman. Iya. Iya, baju pengaman. Yeah. Dan eldiven, sarung tangan. Baik. Seperti itu agar penularan penyakit bisa dicegah. Oke. Jadi orang-orang nggak bisa keluar masuk sembarangan. Jadi hanya orang-orang yang menggunakan itu, misalkan dokter ingin memeriksa pasien yang terisolasi tersebut, itu harus menggunakan baju pengaman, kacamata dan sarung tangan. Seperti itu sistem isolasi di Turki ini. Untuk isolasinya sendiri biasanya berapa hari tuh, Dok? Ya itu tergantung penyakit. Kalau misalkan penyakitnya lama sembuh, bisa saja lama diisolasinya. Tergantung penyakitnya. Oke. Baik, kita lanjut ya, Dok. Berarti ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa virus corona itu bisa menyebar sangat cepat dan penyebarannya nggak terduga, jadi bisa kemana-mana? Itu kenapa, Dok? Ya, silakan boleh dijawab. Ya. Kenapa penyebarannya begitu cepat? Karena banyak juga yang menyepelekan virus corona ini ya. Salah satunya itu yang menyebabkan virus tersebar dengan cepat. Karena mereka masih saja berkumpul di tempat-tempat keramaian dan lain-lain, atau enggak menjaga kebersihan, enggak menjaga kebersihan tangan dan lain-lain, tidak mempedulikan kondisi tubuh sehingga imunitas tubuh turun dan gampang terkena penyakit. Yaitu karena keteluduran kita semua sebenarnya. Kenapa virus itu gampang berkembang tersebar. Tapi gampang tersebar dengan cepat. Maaf. Tapi kalau misalkan kita selalu berhati-hati, selalu sigap, insya Allah kita bisa mencegah virus itu berkembang dengan cepat. Bahkan mudah-mudahan kita bisa mencegah penyebaran virus itu kemana-mana. Kalau kita berhati-hati, itu kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kita harus berhati-hati aja sih, menjaga diri dengan baik. Oke. Berarti pertanyaan tersebut sudah terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dok, apakah virus corona ini sama berbahayanya jika tertular kepada bayi dan balita? Tentu saja berbahaya. Karena bayi dan balita ini sangat rentan terhadap penyakit menular ya. Imun sistemnya juga nggak sebagus manusia desa. Jadi sebaiknya kita berhati-hati ke anak bayi, balita dan orang-orang tua yang imun di dalam tubuhnya itu nggak sebaik manusia dewasa yang lainnya. Sudah, Dok? Sudah terjawab semua? Udah selesai? Untuk pertanyaan ini? Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan. Dan untuk bayi yang menyusui,
tambahan, maaf Mhm. tambahan. Dan untuk Ya, bayi silakan silakan. untuk bayi yang sedang disusui, sebaiknya untuk Mhm. ibunya makin banyak memberikan ASI untuk bayi tersebut, karena di ASI itu banyak Oh. terdapat antikor dan faktor-faktor yang pendukung untuk memperkuat imun sistem pada tubuh bayi tersebut. Iya. Khusus untuk Iya, sebaiknya. bayi yang masih menyusui ya. Iya, maksud dan jangan sekali-kali memberikan makanan makanan makanan-makanan lain atau susu-susu formula Mhm. dibandingkan dengan ASI eksklusif. Iya. Misalkan ASI eksklusif ditinggalkan dan mementingkan yang lain itu jangan. Baik. Sudah, Dok? Kita lanjut ke pertanyaan Sudah. selanjutnya. Sebentar. Apakah untuk tes corona di Turki ada biayanya, khususnya untuk mahasiswa atau warga negara Indonesia yang ingin tes corona itu biayanya ada nggak, Dok? Kalau misalkan ada, itu di kisaran berapa? Silakan, Dok, dijawab. Setahu saya nggak ada. Jadi kalau misalkan Mhm. mau ya banjir mau orang Turki, kalau misalkan sudah Mhm. gejala-gejala yang mengarah ke virus corona, sebaiknya kalian segera ke rumah sakit. Mhm. Misalkan di Istanbul itu pusat pemeriksaan virus corona itu kalau nggak salah di rumah sakit Haseki dan Mhm. Sadık Hastanesi di Bakırköy kalau di Istanbul. Dan untuk wilayah-wilayah di luar Turki lainnya, saya nggak Mhm. tahu. Tapi untuk pusat pusat coronavirus tersebut, kalian bisa menghubungi 184 dan kalian bisa dibimbing ke rumah sakit mana kalian bisa memeriksakan diri kalian. Di rumah sakit terdekat berarti ya, Dok ya? Iya, di Hmm. wilayah-wilayah di luar Istanbul. Kalau di dalam Istanbul, setahu saya di Sadık Hastanesi dan Hastanesi. Mhm. Tapi kalau di wilayah-wilayah di luar Istanbul, kalian menghubungi 184 dan kalian tanyakan agar bisa Mhm. kalau misalkan kalian punya gejala-gejala virus corona, kalian bisa Mhm. menghubungi 184 dan kalian bisa dibimbing oleh orang-orang 184 untuk diarahkan ke rumah sakit terdekat di kota kalian. Di luar Istanbul ya. Berarti itu menghubungi Iya, di luar Istanbul. 184 tadi. Baik. Iya. Oke, kita lanjut ya, Dok ya. Berarti ke pertanyaan selanjutnya. eh Sebentar, saya. Apakah benar minimal korban terjangkit mencapai ratusan ribu, baru kemudian penularan berhenti? Ini dia berarti bertanya soal penularan. Ini lebih kayak untuk menjawab hoax atau fakta mungkin yang tersebar. Minimal korban terjangkit mencapai harus ratusan ribu dulu, baru kemudian berhenti atau gimana, Dok? Gimana? Ya enggak ya belum Mhm. enggak harus itu. Enggak harus ratusan ribu dulu, itu tergantung tergantung bagaimana bagaimana kesiapan kita menghadapi virus corona itu. Kalau misalkan kita selalu berhati-hati, Mhm. selalu berhati-hati dan selalu mendukung pemerintah untuk terjadinya penyebaran virus corona, ya walaupun nggak sampai ratusan ribu, setelah itu Mhm. vaksin dan obatnya ditemukan, ya bisa saja udah Mhm. berhenti. Tapi kalau misalkan kita nggak Mhm. berhati-hati, selalu teledor dan lain-lain, mau sampai 1 juta pun, kalau misalkan kita nggak berhati-hati, ya tetap aja nggak bakal berhenti. Mhm. Itu tergantung dari kesiapan kita menghadapi virus corona ini. Berarti Nggak harus banyak nggak harus tadi banyak ya ternyata ya gimana, Dok? ya nggak harus sampai korban mencapai ratusan ribu juga, enggak. Walaupun cuman Mhm. 100 misalkan atau 1.000, kalau misalkan kita selalu siap menghadapi berbagai macam keadaan
yang udah diakibatkan corona ini dan kita bisa mendapatkan obat dan vaksinnya, ya bisa saja walaupun nggak sampai ratusan ribu korbannya itu bisa berhenti, bisa saja. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, walaupun korbannya 1 juta pun ya masih belum bisa berhenti kalau kita nggak siap. Intinya kembali lagi ya ke diri masing-masing ya dok ya. Iya, ke diri masing-masing. Oke. Baik, berarti pertanyaan tadi sudah terjawab. Selanjutnya ada yang bertanya juga nih dok, sejauh ini sudah adakah mahasiswa Indonesia di Turki yang terinfeksi virus corona? Gimana dok? Boleh silakan dijawab dok. Saya nggak tahu ya kalau itu sebenarnya bisa ditanyakan ke pihak KJRI atau KBRI. Tapi setahu saya belum ada, tapi saya nggak yakin sih. Tapi itu sebenarnya bisa ditanyakan ke pihak KBRI atau KJRI. Berarti bisa ditanyakan langsung kepada KJRI atau KBRI ya. Nomor telepon KBRI dan KJRI juga sudah kita tulis teman-teman di infografik yang udah kita share sebelumnya di Instagram PPI Turki, boleh dicek di sana. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Apakah benar jika ada orang yang terkena virus, jika dia terkena virus, dia akan lebih kebal nantinya? Dan ini mungkin sudah terjawab. Yang satu lagi, berapa lama masa pengobatan itu berarti berbeda-beda ya setiap orang. Mungkin di pertanyaan pertama yang bisa dijawab, apakah benar orang yang terkena virus jika sembuh akan lebih kebal? Iya, akan lebih kebal kalau misalkan ada virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, lalu imun tubuh kita melawan virus atau bakteri tersebut, maka imun dalam tubuh kita akan mengenali virus atau bakteri tersebut. Jadi setelah mengenali virus atau bakteri tersebut dan berhasil menang melawan virus atau bakteri tersebut, maka ketika virus atau bakteri yang tersebut datang lagi, masuk lagi ke dalam tubuh kita, maka imun tubuh kita karena sudah mengenalinya, sudah mengetahui kelemahan-kelemahannya, langsung saja dihantam sama imun tubuh kita. Jadi ya semakin kebal seperti itu, karena imun tubuh kita udah mengenali. Begitu ya seperti itu. Oke, berarti sudah terjawab ya. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bilang nih, virus ini nggak tahan lama di panas. Virus corona ini tidak tahan lama di panas. Makanya setelah spring menjelang summer, insya Allah virus mengurang. Itu gimana dok? Benar atau enggak? Benar tidak dok? Sebenarnya itu kurang tepat juga sih, karena walaupun udah spring menjelang summer, ya tetap aja masih ada virus corona di Turki ini. Dan di Indonesia juga walaupun panas, ya tetap masih ada virus corona. Jadi sebenarnya tidak bisa menjamin berarti ya? Ya, tidak bisa menjamin suhu panas itu membuat virus corona mati atau enggak. Bahkan di Australia pun yang kalau nggak salah sekarang musim panas pun ya tetap aja ada virus corona di sana. Oke. Baik, sudah dok? Sudah dijawab semua? Iya. Jadi nggak menjamin suhu panas itu. Berarti tidak menjamin ya di suhu panas atau tidak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan berita yang ada, metode untuk mendeteksi virus corona di setiap negara itu berbeda-beda ya dok. Nah, metode apa nih yang digunakan Turki untuk mendeteksi virus corona saat ini? Dan berapa lama hasilnya bisa diketahui? Dan menurut Dr. Arfandi, apakah metode yang digunakan oleh Turki sekarang itu sudah cukup efektif dan memadai? Gimana dok? Boleh silakan dijawab. Setahu saya bukan metodenya yang berbeda-beda, karena untuk mendeteksi virus corona ini setahu saya cuma ada satu cara ya, yaitu melalui cara tes polymerase chain reaction. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi materi genetik spesifik yang terdapat di dalam virus tersebut.
Nah, yang berbeda itu adalah metode menyembuhkan pasien yang terjangkit virus corona. Misalkan ada negara yang menggunakan antiviral A atau ada negara yang menggunakan antiviral B seperti itu. Jadi metode penyembuhannya dan untuk di Turki ini untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terjangkit virus corona diputuskan untuk menggunakan antivirus yang bernama lopinavir atau ritonavir yang dikombinasikan dengan hidroksiklorin. Seperti itu di Turki ini. Dan mungkin di negara lain menggunakan antivirus yang berbeda-beda. Karena sampai sekarang belum ada antivirus yang spesifik untuk menangani virus corona ini. Belum ada. Baik, Dok. Berarti metodenya sebenarnya di berbagai negara sama ya, Dok ya? Iya, setahu saya Kalau untuk metodenya metode sendiri. Metodenya untuk untuk mendeteksi virus corona setahu saya sama. Yang berbeda itu penanganannya menggunakan antivirus yang mana itu berbeda. Baik. Oke. Sorry, Dok. Bentar. Sorry. Ini kameranya. Mohon maaf, bentar. Nah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Demam yang dimaksud sebagai gejala di sini itu demam seperti apa sih? Maksudnya untuk ukuran 30 derajat bisa termasuk gejala coronavirus kah? Atau harus demam tinggi yang mencapai 38 atau 39 derajat? Bagaimana, Dok? Pada awalnya bisa saja orang yang terkena terjangkit virus corona ini mempunyai suhu tubuh yang normal, tapi lama-kelamaan dia akan semakin berat, gejala-gejalanya bisa sampai 38 derajat, 29 atau bahkan sampai 40 derajat, itu bisa jadi. Itu untuk gejala-gejala yang sudah ileri bahasa Indonesianya apa ya? Untuk maaf saya untuk gejala-gejala yang sudah parah, makin parah itu bisa saja mempunyai demam tinggi. Tapi untuk gejala-gejala awal, walaupun misalkan nih terjangkit virus corona, untuk gejala-gejala awal bisa saja nggak ada demamnya, itu bisa aja cuma sakit tenggorokan atau cuma batuk-batuk, itu bisa aja. Itu tergantung si manusia itu sendiri. Kalau misalkan dia imun tubuhnya lemah, ya bisa saja virusnya semakin ganas dan menyebabkan demam tinggi. Atau kalau misalkan imun tubuhnya baik, dia bisa jadi tanpa demam pun bisa jadi sembuh. Ya, bisa jadi seperti itu. Itu tergantung si manusia itu sendiri, berbeda-beda setiap orang. Untuk jangka penyembuhannya pun beda-beda ya, Dok, karena imun dari setiap orang itu beda ya. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan di pertanyaan sebelumnya. Oke, Dok, berarti sudah terjawab. Kenapa? Boleh dilanjutkan, Dok? Mohon maaf. Makanya tadi disarankan salah satunya dari 14 himbauan pemerintah Turki itu salah satunya makan makanan bergizi, minum air yang banyak dan istirahat yang banyak dan dijaga waktu-waktu tidurnya itu agar imun tubuh kita nggak turun. Itu salah satu himbauan pemerintah Turki di sini dari 14 himbauan tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Ya. Oke, sudah terjawab berarti ya, Dok, pertanyaan yang tadi? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari mahasiswa di Turki. Beliau ingin bertanya, Dok, sudah berapa kasus pasien positif coronavirus yang sekarang ada di Turki?
Ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh dijawab yang pertama dulu, Dok. Sudah beberapa kasus, berapa orang yang sudah positif di Turki ini, Dok? Kalau di Turki, kalau di Hmm? Turki per 18 Maret kemarin, itu kemarin kalau nggak Hmm? salah, itu udah mencapai 191 pasien yang diumumkan dan 2 orang yang sudah meninggal. Sudah positif ya, itu 190. Iya, positif. Dan 2 yang udah meninggal. Mhm. Oke, Itu. berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah dijawab. Kalau sudah sampai mendekati masa libur musim panas, apakah mahasiswa Indonesia sebaiknya dipulangkan ke Indonesia atau lebih baik untuk menetap di Turki aja, Dok? Silakan, Dok, silakan Itu ter dijawab. itu saya nggak tahu juga ya, karena itu masa depan ya. Masa depan ya, kita nggak tahu apa Mhm. yang akan terjadi di masa depan. Apakah virus corona ini sudah berhasil dihentikan atau enggak. Kalau misalkan Mhm. udah berhasil dihentikan, ya bisa saja Mhm. bisa saja pulang ke Indonesia dengan baik. Tapi kalau misalkan masih tetap keadaannya seperti ini, masih berlanjut atau makin parah, Mhm. nauzubillah min dzalik, sebaiknya jangan jangan dulu pulang, jangan Mhm. jangan dulu kemana-mana. Karena dengan Mhm. bepergian kita bisa makin memperparah penyebaran virus corona tersebut. Jadi lebih baik untuk sementara sekarang lebih dianjurkan untuk tetap di rumah saja ya, Dok, ya berarti. Ya untuk sekarang. Tapi kalau misalkan Hmm. di masa depan summer itu saya masih belum tahu. Oke. Itu tergantung Baik, tergantung keadaan ke depannya bagaimana. tergantung. Masih kondisional ya, Dok, ya. Iya masih kondisional. Oke, kita berlanjut juga ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kita mendesak nih, Dok, dan kita harus banget untuk keluar rumah, apakah memakai masker dan hand sanitizer itu memungkinkan untuk tidak terkena corona gitu? Kalau untuk Boleh silakan dijawab, mem, dokter. kalau kalau untuk nggak terkena enggak, karena Mhm. tetap saja dengan menggunakan masker masih saja bisa tertular virus corona karena masker nggak menutup semua bagian karena masih ada celah-celah di bagian Mhm. atas, di bagian bawah, samping kiri Mhm. kanan itu masih ada celah yang bisa membuat virus corona tetap Mhm. masuk. Mhm. Tapi bisa untuk mengurangi kemungkinan risiko. Bisa Itu juga banyak pertanyaan yang sama yang masuk tuh, Dok. Untuk hand sanitizer, eh itu berpengaruh besar atau tidak, Dok, untuk ini corona sendiri, untuk mencegah? Tentu saja berpengaruh sih karena dengan menggunakan antiseptik tersebut bisa Mhm. membunuh virus corona yang kalau misalkan ada di tangan kita bisa itu berpengaruh. Kalau menurut saya sangat berpengaruh malah. Tapi ya harus diperhatikan juga sebelum makan harus menggunakan hand sanitizer itu antiseptik dan lain-lain. Karena kalau misalkan cuma dipakai asal-asalan, ya gimana ya? Ya harus dipakai dengan optimal sih menurut saya. Misalkan sebelum makan harus dipakai itu Mhm. atau Mhm. sebelum menyentuh orang atau setelah menyentuh orang dan lain-lain itu harus dipakai antiseptik seperti itu untuk mencegah penularan ke diri kita dan ke orang lain. Oke, masih dengan konteks pertanyaan yang sama nih, Dok. Untuk hand sanitizer dan eh, untuk pemakaian hand sanitizer, disinfektan, serta kolonya pada kulit, kan secara berkelanjutan sebenarnya baik nggak sih untuk kulit kita? Karena banyak dari kami yang terlalu sering menggunakan disinfektan atau kolonya di tangan, tangannya lebih cepat sensitif karena lebih cepat kering juga dan perih. Ada solusinya nggak untuk pemakaian ini? Gimana, Dok? Boleh dijawab, silakan. Ya sebenarnya nggak baik. Makanya seperti yang saya bilang tadi, penggunaannya itu harus Mhm. optimal. Harus Mhm. optimal, harus misalkan makan, setelah makan, sebelum menyentuh orang, dan setelah menyentuh orang itu harus digunakan. Kalau misalkan pemakaian
macam sembarangan, misalkan walaupun sudah pakai terus masih saja misalkan bermain dengan tanah dan lain-lain, ya itu mubazir menurut saya. Penggunaannya harus optimal. Selain mubazir, ya merugikan kulit kita sendiri juga. Berarti penggunaannya sendiri Sebenarnya harus optimal ya? iya harus optimal. Jangan sembarangan dipakai. Harus pada saat kita butuhkan baru dipakai. Oke, sudah terjawab dok semuanya? Sudah dijawab? Iya. Eh, pertanyaan yang pertanyaannya sudah saya bacakan semua. Kurang lebih kemarin sebelumnya saya juga ada infoin ke Dokter Arfandinya, ada sekitar 50 pertanyaan yang masuk di IGPPI Turki ataupun WhatsApp juga. Banyak pertanyaan yang sama ya dok, jadi tadi kita lebih ringkas lagi untuk jawabannya, kira-kira sudah terjawab semua sih. Nah, untuk Udah dokter semua. sendiri kira-kira apa nih dok? Udah. Untuk dari dokter Arfandi sendiri, pesan untuk khususnya warga negara Indonesia yang sekarang lagi masih menuntut ilmu dan bahkan mungkin ada yang tinggal di Turki, itu gimana dok? Pesan saya, jangan terlalu panik sih, karena virus corona ini nggak terlalu mematikan seperti virus Ebola, virus Hmm. MERS dan lain-lain. Tapi walaupun nggak terlalu mematikan dibanding virus itu, kita tetap harus waspada, tetap harus mematuhi himbauan-himbauan pemerintah Turki, himbauan-himbauan dokter dan petugas kesehatan yang lainnya, karena itu baik untuk kita selalu menjaga tubuh kita tetap fit, selalu makan makanan yang bergizi, minum yang banyak, menjaga jadwal tidur agar tubuh kita nggak down, imun kita nggak menurun, dan jangan keluar dari rumah kalau nggak ada keperluan-keperluan yang mendesak, karena dengan kita keluar rumah tersebut akan semakin mudah terpapar virus corona dari orang-orang yang terkena penyakit corona. Karena bahkan eh, orang karena bahkan orang yang terkena virus corona pun belum tentu mereka merasakan gejala-gejala yang ada seperti yang udah saya bilang tadi. Belum tentu demam, belum tentu batuk, belum tentu sesak napas. Itu tergantung kondisi tubuh. Walaupun ada virus corona di orang tersebut, dan bisa jadi dia menularkan virus tersebut ke orang lain. Makanya sebaiknya jangan keluar rumah kalau nggak ada keperluan yang mendesak, dan tetap sebagai mahasiswa Indonesia di Turki, pergunakan waktu libur ini dengan sebaik-baiknya, dengan belajar atau melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang lainnya di dalam rumah. Bisa melakukan kegiatan produktif ya dok ya, untuk mengisi liburan 3 minggu ini untuk mahasiswa di Turki juga. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi nih, ada di komen juga nih dari Mehmet El Ghazi. Saya bacakan ya dok ya. Kalau dari luar, bagaimana dengan baju dan jaket yang kita gunakan? Apakah juga virus tersebut bisa menempel di bulu mata dan sebagainya? Dan apakah sepatu kita harus semprot atau jaket kita langsung harus cuci? Gimana dok? Gimana bisa diulang nggak pertanyaan? Oh, ada di komen. Iya, sebentar ya, sahabat. Iya. Oh, bisa saja. Jadi virus itu bisa saja. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala sedikit dari Dokter Arfandinya, sempat terputus, jadi ditunggu sebentar karena sebentar lagi kita akan menyelesaikan sesi question and answer ini. Mohon ditunggu ya teman-teman.
Terakhir tadi itu dok Terakhir pertanyaannya. tadi itu dok pertanyaannya. Apakah kita harus menyemprot sepatu Apakah kita harus kita? menyemprot Terus sepatu kita? jaket Terus juga harus jaket juga selalu harus dicuci atau selalu gimana tuh, dok? dicuci atau gimana tuh dok? Silakan dijawab. Pakaian yang kita gunakan, Silakan dijawab. jadi pakaian yang kita gunakan untuk keluar rumah itu bisa saja terjangkit virus corona. Tapi setelah kita pulang ke rumah nggak harus langsung dicuci, tapi kita harus menggantinya dengan pakaian yang baru yang kita gunakan di dalam rumah yang belum terpapar dengan kondisi di luar rumah, sehingga untuk mencegah penularan ke orang-orang, ke teman-teman rumah kita atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah kita. Baik. Dan nggak harus disemprot kalau sepatu, karena sepatu kita cuma pakai di luar dan kita nggak pakai di dalam rumah, jadi nggak harus disemprot. Dan baju pun kita diganti aja, nggak usah disemprot juga. Setelah diganti ya udah, nggak akan kemana-mana bajunya, kita taruh di satu tempat. Oke, berarti sudah terjawab pada pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan tadi. Iya. Ada pertanyaan lagi nih dok. Yang masuk. Bisa dilihat juga. Jika kita memiliki bayi, seperti apa cara yang benar memproteksi anak kecil atau balita? Tadi sebelumnya juga sempat dibahas ya. Anak bayi dan anak yang masih menyusui. Mungkin bisa diperjelas lagi, dok. Ya, saya udah jelasin dan saya ulang lagi ya. Ya. Untuk bayi dan balita itu sebenarnya rentan terkena penyakit-penyakit yang menular. Jadi sebaiknya kita harus memperhatikan kondisi kita agar tidak menularkan ke bayi atau balita yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau kita dari luar rumah, langsung segera untuk mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki dan lain-lain, mengganti baju agar ketika kita berkomunikasi atau menyentuh anak, bayi atau balita tersebut, kita tidak menularkan kepada mereka. Dan untuk ibu-ibu menyusui sebaiknya memperbanyak memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak bayi mereka, karena dengan memberikan ASI eksklusif tersebut imunitas tubuh si bayi akan semakin menguat dan bertambah, karena di dalam ASI eksklusif tersebut terdapat antikor dan faktor-faktor penunjang yang dapat memperkuat imun si bayi tersebut. Oke. Itu untuk menjawab pertanyaan terakhir ya, dok ya. Iya. Tadi juga sebelumnya teman-teman kita udah ada saran dari Dr. Arfandi. Sebelum terputus tadi ya, dok. Iya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan nih, dok. Masih mau dijawab atau tidak, dok? Oh, boleh. Ini untuk bagaimana resistensi ibu hamil terhadap virus corona, dok? Ya, ibu hamil juga imunitas tubuhnya nggak stabil ya. Dia juga rentan terhadap virus corona. Jadi sebaiknya ibu-ibu hamil, orang-orang yang mempunyai penyakit kronis itu sebaiknya sangat lebih berhati-hati dibandingkan orang-orang yang lain, orang-orang yang normal, maksudnya orang-orang yang sehat yang lainnya. Itu. Baik, berarti sudah terjawab semua pertanyaan yang ditanyakan. Kalau begitu, kita tutup sesi question dan answer ini. Terima kasih banyak Dr. Arfandi atas waktunya. Semoga ini juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Dan penting banget ya, dok, kita untuk memperhatikan dan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah itu ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak juga untuk waktu kalian untuk bergabung di live kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan khawatir. Jadi live ini nanti kita akan share ke IGTV. Jadi bisa kalian tonton kapan aja.
Dan untuk Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain bisa kalian DM, langsung DM, direct message direct ke ke KPI Turki KPI Turki atau hotline atau KBRI dan hotline KBRI dan KJRI KJRI yang udah yang kita udah kita tulis juga tulis di juga di infografik infografik yang sudah yang diupload sudah di diupload IGPP di Turki. IGPP Turki. Mungkin itu aja, Dok. Mungkin Ada itu aja, tambahan Dok. lagi, Ada Dok? tambahan lagi, Dok? Bukan tambahan sih, saya cuma Iya. menyampaikan. Ya, Boleh, Kalau silakan. misalkan Boleh, ada silakan. kesalahan dari informasi yang saya berikan, mohon maaf. Ini Mhm. cuma yang saya tahu aja ya. Mhm. Jadi saya menyampaikan informasi yang saya tahu. Kalau misalkan ada kesalahan atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Oke. Oke. Terima kasih banyak Terima ya, kasih Dok. banyak ya, Dok. Semoga bermanfaat Semoga semua dan bermanfaat semua dan semoga virus ini cepat membaik ya. Dan semoga Dan tidak semoga tidak semakin tersebar. semakin tersebar. Iya, amin. Oke. Oke. Maka dengan tadi ditutup tadi ya ditutup ya dari Dokter Dr. Afandi. Saya Saya sebagai sebagai moderator moderator juga pamit undur diri. Mohon maaf Jika ada banyak kesalahan atau informasi yang informasi yang masih belum jelas. Semoga juga belum jelas, mungkin bisa DM ke saya juga sih kayaknya. Oke, tuh. Nanti kita akan tulis juga ya kontaknya. Ada IG-nya Dr. Arfandi, bisa kalian kontak kapan aja. Insya Allah beliau kalau kosong akan menjawab ya, Dok ya. Semoga dokternya juga selalu sehat dalam bertugas. Ya, Dok. Ya, Dok. Terima kasih banyak juga dari kami. Oke, kita tutup sekarang ya, Dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.